Oke, selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode ke-21 dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Setelah sekian lama, akhirnya saya bisa membuat video lagi. Dan ya, kali ini saya akan langsung mulai saja dengan salah satu soal yang paling sering diminta. Bang, roda kereta bang. Ya, pokoknya gitu. Jadi saya akan langsung bahas saja tentang roda kereta. Pertama pastinya akan saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Suatu lokomotif uap memiliki 8 roda, 4 roda besar dan 4 roda kecil. Ini tidak terlalu berguna untuk soal ini. Nah, katanya jari-jari atau radius roda besar adalah 75 cm, sedangkan untuk yang kecil itu 50 cm. Sistem kerja lokomotif digerakkan oleh uap air yang dialirkan dari ketel uap ke dalam ruang piston. Diketahui, uap yang dapat dihasilkan oleh 10 liter air dapat menggerakkan lokomotif sejauh 1 km. Dan di sini sebenarnya saya juga sudah sering bahas untuk mencari jumlah putaran suatu benda apapun itu ya yang bentuknya lingkaran, itu pokoknya panjang lintasan yang dilewati dibagi dengan keliling lingkarannya. Dan ya akan saya selalu pasang di pojok kanan atas. Untuk soal pertama, agar roda besar dapat berjalan satu putaran, dibutuhkan berapa liter? Nah ini ya sebenarnya cukup sederhana ya. Kita boleh pakai rumus yang ini, boleh juga tidak, tapi saya akan pakai rumus aja. Jadi jumlah putaran itu lambangnya N ya. Jadi N itu sama dengan panjang lintasannya. Panjang lintasan akan saya lambangkan dengan S dibagi dengan keliling lingkaran, yaitu 2 dikali Pi dikali R. Nah, katanya agar roda besar berjalan satu putaran, berarti N itu satu putaran, begitu. S per 2Pi dikali R-nya siapa? R-nya si roda besar. R-nya roda besar adalah 75 cm, berarti dikali 75. Nah, ini berarti langsung pindah aja ke sebelah sana karena kali 1 jadinya nggak ngaruh ya. 2Pi dikali 75 sama dengan S. Ini S ya, bukan 5, S atau jarak. Berarti nanti 150Pi itu sama dengan jarak yang dilalui oleh roda besar selama satu putaran. Begitu. Nah, untuk mencari berarti berapa liter yang dibutuhkan, kita tinggal menggunakan perbandingan. Di sini katanya kalau 10 liter air itu dapat berjalan 1 km. Nah, 1 km ini kalau kita konversikan atau kita ubah ke cm, itu adalah 100.000. Semoga untuk mengubah gini pastinya sudah lancar. Ini berarti 100.000 cm. Nah, kalau 100.000 cm, dia butuh 10 liter. Ya kan? 10 liter. Nah, kalau misalkan 150 pi cm butuh berapa? Kan berarti begitu ya. Ini butuh X, anggaplah X liter. Nah, yang di sini pastinya yang bisa kita coret tinggal kita coret. Ini bisa di sini, 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 sini. Lalu tinggal kita kali silang aja. Nanti hasil kali silangnya adalah X liter itu sama dengan 15 pi dibagi dengan 1000. Atau kalau misalkan kita sederhanakan, atas bawah kita bagi dengan 5, itu hasilnya adalah 3pi dibagi oleh 200. Jadi untuk nomor pertama menurut saya cukup mudah. Ini tinggal pakai perbandingan. 3pi per 200 itu jawabannya yang E. Begitu. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor kedua. Jika lokomotif berjalan 1 km, perbandingan jumlah putaran roda besar dan roda kecil adalah. Berarti ini sama-sama lagi-lagi jumlah putaran atau N. Berarti di sini yang ditanya N-nya si besar atau NB, saya lambangkan, itu akan kita bandingkan dengan NK atau yang kecil. Nah, ini berarti rumusnya sama aja, panjang lintasan dibagi keliling. Panjang lintasannya sama-sama 1 km, 1 km tadi adalah 100.000 cm. Ini berarti per keliling yang besar. Keliling yang besar itu adalah 2pi dikali 75. Nah, untuk yang kecil sama ya, 100.000 cm atau 1 km. Nah, tapi ini dibagi dengan 2pi dikali jari-jari yang kecil. Jari-jari yang kecil itu adalah 50 cm. Seperti itu. Ini berarti yang bisa kita coret. Kita coret aja, 100.000 bisa, 2pi juga bisa ya. Dan ini tinggal kita kali silang. Berarti nanti kita dapat 50 sama dengan 75. Kalau ini sama-sama kita bagi dengan 25, kita akan mendapatkan 2:3. Berarti NB dibanding NK itu adalah 2:3. Begitu, berarti jawabannya ini yang B. Oke, semoga aman sampai sini.
kita akan masuk ke nomor ketiga. Katanya posisi roda besar dan roda kecil akan sama seperti posisi semula sebelum lokomotif berjalan untuk pertama kalinya ketika sudah berjalan sejauh berapa kali. Nah mungkin ini masing-masing dari kalian punya banyak cara untuk menyelesaikannya, tapi untuk saya sendiri saya sih suka pakai, pokoknya diginiin dulu. Jadi ada yang besar nih, ini roda besar. Ya kan, ini roda besar. Ini roda kecil. Kita hitung aja dulu per putaran mereka melintasi sejauh berapa sentimeter. Ini 1 putaran, ini 2 putaran, ini 3 putaran, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk roda besar, 1 putaran itu kan berarti 1 kali kelilingnya. Yaitu yang udah kita cari, dia 150 pi. Ya, 2 pi kali 75 tadi. Untuk si yang kecil itu adalah 100 pi. Nah, ini kita lanjutin aja terus. Berarti ini nanti dia jadi 200 pi atau 2 kali kelilingnya. Ini nanti 3 kali kelilingnya. Itulah putaran ya sebenarnya. Ini berarti juga 2 kali kelilingnya, 3 kali kelilingnya. Nah, karena yang ditanya adalah posisi yang sama pertama kali, berarti kita cari aja yang sama pertama kali juga, yaitu 300 pi sama 300 pi. Begitu. Ya, 300 pi ini kan adalah masih cm. 300 pi-nya masih cm, berarti kalau diubah ke meter, 3 pi meter. Jawabannya adalah yang C, begitu ya. Mungkin kalian bingung kenapa cari yang sama. Nah, izinkan saya untuk ya sedikit memberikan ilustrasi lah. Anggap di sini ada 2 roda tersebut, ya kan? Ini adalah roda yang besar. Ini yang besar nih, yang di sebelah kiri, dan ini yang kecil ya. Seharusnya kalian udah bisa membedakannya dari ukurannya. Nah, ini kan 1 putaran dia 100 pi. Ya kan? Jadi anggap si roda kecil itu berputar selama 1 putaran. Ya, saya lambangkan yang merah itu 1 putaran. Nah, si roda besar ini baru nyampe sini nih. Baru nyampe sini. Jadi kalau misalnya tadi anggap, saya ulang, kita taruh suatu penanda lah ya di atas sebelah sini kita taruh penanda. Setelah 1 putaran, penanda yang di roda kecil itu masih ada di posisi atas. Sedangkan penanda atau yang bintang di roda besar ini, dia nanti akan berpindah ke sebelah sini untuk 1 kali putaran si kecil. Ketika si yang kecil itu berputar kedua kalinya, saya lambangkan dengan yang warna biru. Nah, bintang tersebut nanti dia berpindah ke sebelah sini, ke kiri sini gitu, ya kan? Apakah posisinya sama? Berarti beda, ya kan? Nah, baru setelah 3 kali berputar, ya saya lambangkan warna hijau, mereka baru posisinya sama lagi. Dari awal kan tadi 2 bintangnya ada di atas, sekarang 2 bintangnya ada di atas lagi. Semoga bisa mengerti dengan ilustrasi ini. Dan mereka sama lagi, 2 bintang atau penanda tadi sama-sama di atas, setelah yang kecil berputar 3 kali atau berputar sejauh 300 pi. Begitu. Berarti jawabannya adalah 300 pi atau 3 pi meter. Ya, semoga bisa dimengerti dan saya akan langsung lanjut aja ke soal terakhir dalam episode kali ini. Jika lokomotif berhenti setelah berjalan sejauh 5 km, jumlah putaran roda kecil berapa? Ini sebenarnya pakai rumusnya sama ya, tidak ada perbedaan, yang ditanya tetap N lagi-lagi. Perbedaannya kali ini, total lintasannya adalah 5 km atau 500.000 cm. Dan yang ditanya adalah roda kecil, berarti 2 pi dikali 50. Ini yang bisa kita coret ya, kita langsung coret aja lah. Kalau misalkan 50 dicoret sama 50 yang ini kan sisa 1. Begitu. Ini nanti kita punya 10.000 per 2 pi. 10.000 dibagi 2 adalah 5.000. Berarti 5.000 per pi. Ya, menurut saya ini tipe soal yang sebenarnya cukup sederhana. Tapi memang kadang kalau tidak terlalu paham apa maksud soalnya bisa cukup membingungkan. Dan ya, menurut saya sekian untuk video kali ini atau episode kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih masih tetap setia menonton video saya. Dan ya, sampai nanti lagi.